Halo warga Nobar, siapa yang mau didoain dapat janda? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang tidak pernah bosan nungguin janda berabai karena sampai sekarang nggak laku-laku. Dan kali ini saya akan membawakan film Jason Starter paling ngenes sekaligus paling aneh, dimana film ini akan mengisahkan si Mamang Jason yang berubah menjadi gelandangan karena trauma masa lalu. Tapi di sela-sela kehidupan gembelnya itu, dia bercita-cita untuk mendapatkan hati seorang biarawati. Loh, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Redemption aka Hummingbird. Di awal film, kita akan diajak ke tahun 98 di mana terlihat TNI Inggris yang sedang bertugas di Afghanistan. Tak disangkanya pasukan khusus terbaik dunia yang bernama Tim Mawar itu habis terbantai, kecuali sersan mereka yaitu Joseph Smith yang merupakan prajurit paling overpower. Dan gara-gara pembantaian tersebut, Joseph jadi lepas kendali dan mulai menghilangkan semua warga sipil yang ada di sana. Sejak kejadian itu, Joseph memilih untuk kabur karena mengalami trauma atas tindakannya sendiri dan menjadi buronan militer karena dianggap terlalu berbahaya. Beberapa tahun telah berlalu, kini Joseph hidup menjadi gelandangan di pemukiman kumuh di tengah kota. Hidupnya hanya ditemani teman sesama gelandangannya yang diketahui bernama Isabella. Selama ini Joseph selalu berusaha menahan diri agar tidak bertindak sembarangan lagi. Ia berusaha tidak merespon saat duo Jamet, Panjul, dan Tukimin berulah. Tapi tiba-tiba Panjul mendekati Isabella dan memaksanya main kuda lumping. Otomatis kini Joseph tidak bisa tinggal diam. Jiwa prajuritnya yang tertidur bertahun-tahun pun kini bangkit kembali. Joseph lalu kabur ke sebuah apartemen. Ia yang sudah terpojok pun dengan terpaksa memasuki salah satu kamar melalui loteng. Setelah situasi aman, dia berkeliling di rumah itu untuk memastikan tidak ada siapapun di dalamnya. Alhamdulillahnya, ternyata pemilik rumah sedang tidak ada. Ia yang melihat ada intisari segera meminumnya agar badannya melemah dan ia tidak membrutal lagi seperti dulu di Afghanistan. Bersamaan dengan itu, Isabel sedang menunggu-nunggu kedatangan Joseph. Tapi sialnya yang datang adalah si Panjul. Kembali lagi ke Joseph yang kini berniat untuk menyamar dengan mencukur habis rambut gondrong brutalnya, lalu memakai baju milik pemilik apartemen agar tidak gampang ketahuan saat menemui Isabel. Saat ia akan pergi, telepon di kamar itu berbunyi dan menyampaikan pesan otomatisnya bahwa penghuni kamar tersebut yang diketahui bernama Susilo yang merupakan seorang pelukis realis sedang liburan ke Gunung Kidul. Dan Susilo ini akan pulang kurang lebih sebulan lagi. Mendengar itu pun Joseph memutuskan untuk tinggal di sana hingga Susilo pulang. Dan kebetulan entah sedang hoki atau memang sudah diatur sutradara, beliau menemukan kartu ATM punya Susilo yang baru saja dikirim oleh pos lengkap dengan nomor PIN-nya. Malam harinya dia mengambil uang dari rekening Susilo untuk membeli ciu bekonang dan intirasi. Tapi tiba-tiba tanpa sebab yang jelas Joseph kembali teringat pada masa lalunya ketika dia membrutal di Afghanistan. Ingatan tersebut membekas dan menjadi trauma yang sangat berat baginya. Joseph kemudian mengunjungi salah satu temannya yaitu Nurul. Wanita ini adalah seorang biarawati yang merawatnya selama ini karena Nurul ini bekerja sebagai relawan untuk mengurus gelandangan seperti Joseph. Kedatangan Joseph sempat membuatnya takjub, apalagi karena penampilannya yang sangat berubah total. Nurul mengira kalau Joseph telah merampok seseorang, namun Joseph tidak mengakuinya. Ia hanya berkata begini, Maybe God, you know. God gave me this.
Joseph lalu meminta bantuan Nurul untuk mencari sobat gembelnya si Isabel. Dia juga memberikan sejumlah uang kepadanya, tapi uang itu membuat Nurul galau. Di satu sisi dia sedang membutuhkan uang, namun di sisi lain dia sangat takut kalau itu adalah uang haram. Nurul pun segera melaporkannya kepada kepala gereja dan berniat menyerahkan barang bukti itu ke polisi. Tapi kepala biarawati di sana mengatakan kalau Nurul boleh-boleh saja menggunakan uang tersebut, apalagi Joseph memberinya dengan ikhlas daripada uangnya dipakai buat yang enggak-enggak sama oknum aparat. A donation is a donation. I don't see the quandary. Nurul akhirnya mengambil beberapa lembar untuk membeli sesuatu yang telah dia idamkan sejak lama, yaitu tiket konser balet. Tanpa berlama-lama, Nurul langsung pergi ke pusat kota untuk membeli tiketnya. Namun ternyata semua tiket telah terjual habis, kecuali tiket VIP yang tentu saja harganya ratusan kali lipat dari uang yang diberikan oleh Joseph. Ia pun kembali harus mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Joseph kembali terbayang pertempurannya di Afghanistan. Dia bahkan sampai berhalusinasi. Semua bayangan di pikirannya tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi sialnya, luka-luka dalam tubuh Joseph kembali kambuh. Ia pun segera menghubungi Nurul untuk meminta obat, karena jika ke rumah sakit pasti dia yang merupakan buronan militer pasti akan tertangkap. Mendengar penjelasannya, Nurul pun menjadi luluh dan akhirnya mau mengobati Joseph. Saat memberi obat, Nurul menyinggung soal Isabel yang akhir-akhir ini tidak lagi meminta makanan di pusat relawan. Mendengar itu, Joseph pun mulai khawatir. Dia akhirnya memberikan alamat rumah Susilo kepada Nurul untuk diberikan kepada Isabel jika sewaktu-waktu bertemu. Namun, biarawati itu justru menjadi curiga bahwa Joseph telah membobol rumah orang. Pagi pun menjelang, Joseph memutuskan untuk menempelkan pengumuman orang hilang di tiang listrik bersebelahan dengan iklan badut ulang tahun dan sedot WC. Ia berharap Isabel membacanya dan dapat menghubunginya. Dan tak perlu waktu lama, harapan Joseph terwujud. Ia mendapat pesan suara dari Isabel yang mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan akan segera menemui Joseph. Padahal pada kenyataannya Isabel saat ini sedang dijadikan atlet kuda lumping oleh si Panjul. Dan sialnya lagi, ada seorang pria yang terlihat seperti psikopat tertarik pada Isabel, dan dia adalah El Samidi. Beberapa hari kemudian, tetangga apartemen itu ternyata mulai julid. Mereka mengetuk pintu Joseph untuk menanyakan siapa dia sebenarnya. Berbekal pengetahuan drama jomoknya dengan gaya imut, Mang Joseph mengaku bahwa dirinya adalah mas-mas gemas simpanannya Susilo. Dan tentunya para tetangga itu pun percaya begitu saja. Amboy! Namun, lama-kelamaan Joseph mulai merasa bersalah kepada Susilo. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan hartanya dan mulai cari kerja apa saja yang penting capek. Dan kebetulan ia keterima kerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah restoran Cina terdekat. Suatu hari yang tenang, tiba-tiba restoran itu diusik oleh para jamet. Dan karena pemilik resto takut, akhirnya Joseph yang disuruh untuk mengusir para jamet itu. Joseph yang berniat mengusir mereka dengan baik-baik justru dirasisin, dibully, dan ditantang gelut karena jelas mereka tidak tahu siapa Joseph sebenarnya. Aksi mencengangkan dari Joseph itu ternyata dipantau oleh pemilik restoran yang memiliki koneksi dengan mafia Cina paling berkuasa di Inggris. Mafia tersebut bernama Ming Choi yang memiliki banyak bisnis haram. Dan sekarang kabarnya sih dia sedang membutuhkan sopir yang bisa disuruh-suruh. Dan daripada menunggu 19 juta lowongan kerja yang tidak kunjung datang, Joseph bersedia menjadi bawahannya. You want to work? Yeah.
Sejak hari itu, Joseph resmi menjadi sopir pribadi Ming. Di sela-sela ia bekerja, Joseph selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi sekolah putrinya yang bernama Dexinta. Namun, ia tidak berani menyapanya karena merasa bersalah selama ini telah menelantarkan anak dan istrinya. Suatu hari, Joseph dipanggil oleh Ming untuk naik pangkat. Kini, dia bukan hanya seorang sopir. Karena kehebatannya, Joseph dipercaya jadi debt collector untuk menjadi penagih utang sekaligus membasmi para pesaing bisnisnya. Tentu saja, ia bisa melakukan tugas ini dengan sangat mudah sehingga mendapatkan banyak cuan dari pekerjaan haramnya tersebut. Namun, Joseph tidak menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Dia justru menyumbangkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama para gelandangan, anak yatim, kaum duafa untuk dijadikan MBG premium. Beberapa bulan kemudian, Joseph tidak sengaja bertemu dengan istrinya yang bernama Dawn di Indomaret. Dawn sangat takjub saat melihat mantan suaminya yang kini berpenampilan seperti pejabat, sedangkan selama ini ia hidup sengsara. Bahkan saking sengsaranya, demi bisa makan sehari-hari, ia rela menjadi atlet kuda lumping. Untuk menenangkannya, Joseph memberinya sejumlah uang lalu pergi dari hadapannya. Hari berganti. Di malam itu, Joseph mengirim banyak hadiah beserta gaun untuk Nurul. Ia berniat mengajaknya makan malam sebagai bentuk terima kasih. Namun Nurul mengembalikan gaun tersebut karena biarawati tidak boleh mengenakan pakaian seperti itu. Joseph sedikit sakit hati dengan penolakan itu, tapi ia benar-benar sakit hati saat Nurul memberitahu kabar buruk Isabel telah ditemukan tewas di tepi sungai. Ia lalu menunjukkan sebuah foto yang menampilkan jasad Isabel di tepi sungai. Nurul memahami amarah Joseph, tapi ia juga kecewa kepadanya karena di tubuh Isabel ditemukan kandungan garam Cina, ciu, dan intisari yang selama ini diedarkan oleh Ming Choi, yang berarti Joseph juga bersalah atas kematian Isabel. Dia menasihati Joseph agar kembali ke jalan yang benar. Nurul juga mengganti uang pemberian Joseph dengan yang halal, harapannya agar Joseph mau bertobat dan meninggalkan dunia gelap itu. Saat Nurul pergi, Joseph mengejarnya dan memberikan kembali gaunnya. Dia ingin Nurul tetap menerima hadiah itu. Berhari-hari Joseph kepikiran kematian Isabel, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memberi pelajaran ke Panjul dan Tukimin yang telah menculik Isabel. Baku hantam pun tak dapat dihindari lagi antara Panjul dan Tukimin yang memakai sebilah pisau, sedangkan mamang kita yang greget ini hanya menggunakan sebilah sendok. Anjay! Dengan mudahnya Joseph menghabisi mereka. Panjul pun mengatakan kalau yang membunuh Isabel adalah customernya, tapi dia tidak tahu nama si pembunuh. Dia hanya tahu bahwa pelakunya memiliki luka di dekat mata. Setelah mendengar itu, Joseph pun melepaskan si Panjul. Keesokan harinya, Joseph mengirimkan undangan pembukaan pameran realis milik Susilo buat si Nurul. Biarawati itu pun menepati undangannya dan tak disangkanya dia mengenakan gaun merah pemberian Joseph. Sebenarnya tujuan Joseph mengundang Nurul adalah untuk membicarakan kasus Isabel. Dia kemudian memberitahu ciri-ciri pembunuhnya dengan harapan Nurul bisa melaporkannya ke polisi. Saat sedang asik menyusun strategi, tiba-tiba ada mas-mas yang mendekati Joseph. Ternyata orang itu adalah mantannya Susilo yang mulai curiga kepadanya. Joseph yang sadar penyamarannya hampir ketahuan segera mengajak Nurul keluar dari galeri. Who the hell are you? Mereka melanjutkan obrolan di sebuah gang kecil. Di sana ia lalu menceritakan masa kecilnya di mana dia sangat suka tari balet sejak kecil, tapi ada sesuatu yang membuatnya harus berhenti menjadi penari balet. Dan ketika malam semakin larut, tak disangkanya Nurul si biarawati melakukan tindakan yang sangat astagfirullah.
Tak berselang lama, Nurul pun sadar dan langsung pergi dengan canggung, sedangkan Joseph hanya bisa senyum-senyum sendiri. Cie. Beberapa hari telah berlalu, Joseph kini kembali menjalankan perintah dari Ming Choi. Kali ini, dia harus menagih hutang dari mafia Italia bernama Paolo. Tapi karena tidak bisa dibujuk dengan omongan, Joseph pun terpaksa menggunakan kekerasan. Ternyata gara-gara keributan itu, Joseph yang masih berstatus buron kembali terlacak. Nurul yang diduga menjadi orang terdekatnya tak luput dari interogasi, tapi untungnya dia berpihak pada Joseph. Saat situasi sudah aman, Joseph segera menemui Nurul yang akan pulang ke gereja. Joseph pun ikut Nurul pulang. Selama perjalanan tampak Nurul sangat kesal dan mengatakan bahwa Joseph adalah orang yang munafik. Di satu sisi, dia berbuat jahat kepada orang lain, sedangkan di sisi yang lain, dia ingin menegakkan keadilan untuk Isabel. Namun nyatanya, Joseph memang tidak punya pilihan lain. Lagi pula, Nurul juga munafik karena telah menciumnya tempo hari. Namun, ternyata dia tidak ingat apapun gara-gara mabuk. Keduanya pun lalu berbaikan lagi. Nurul kemudian menceritakan masa kecilnya di Nganjuk. Kala itu, dia yang sedang rajin-rajinnya belajar tari balet tak disangkanya selalu dianu oleh pelatih baletnya. Tidak hanya sekali dua kali, tapi ia telah dianu sebanyak 17 kali hingga membuatnya trauma. Sampai akhirnya ia melakukan ini. Semenjak insiden tersebut, Nurul dikirim ke gereja karena masih terlalu muda untuk dipenjara. Joseph yang mendengar itu pun merasa sangat prihatin. Dan karena Nurul merasa lemas sehabis curhat masa-masa kelamnya, akhirnya Joseph memutuskan untuk mengantarkan Nurul pulang. Setibanya di gereja, Nurul langsung menghadap kepala biarawati untuk mengajukan pindah dinas ke Gunung Kidul. Dia merasa pengabdiannya di tempat itu terlalu berat karena ada banyak gangguan. Nurul ingin segera pergi dari kota tersebut paling lambat tanggal 1 Oktober, waktu di mana Joseph akan keluar dari rumah Susilo. Di waktu yang sama, Joseph menemui Ming Choi untuk meminta bantuan menemukan pembunuh Isabel dengan menunjukkan ciri-cirinya. Dan ternyata pelakunya adalah mas-mas yang order Isabel di awal film, yaitu El Samidi. Dan jika ingin menemukannya, satu-satunya akses adalah melalui atasan Ming Choi yang bernama Nyonya Choi. Tak butuh waktu lama, ia telah sampai di kantor Nyonya Choi. Nyonya Choi yang sudah tahu tujuan Joseph menjelaskan bahwa sebelum membalas dendam, Joseph harus menjalankan satu misi terakhir. Mau tidak mau, Joseph pun menerima tugas tersebut, yaitu dia harus mengantarkan paket berisi imigran gelap yang diselundupkan dalam kapal kargo. Meskipun tidak tega, Joseph tetap harus mengantarkan mereka demi membalaskan dendam Isabel. Adegan kemudian berpindah ke tempat Samidi yang sedang main kuda-kudaan tapi barbar. Tanpa ia sadari, ada utusan Nyonya Choi yang menyusup. Wanita ini lalu mencari tahu informasi jadwal Samidi untuk diberikan kepada Joseph. Sementara itu, Joseph yang baru saja sampai di pelabuhan. 58. It's coming, okay? Setelah tugasnya selesai, Joseph menerima undangan yang berisi informasi tentang Samidi, di mana tanggal 1 Oktober akan ada pesta yang dibuat oleh Samidi. Hari berikutnya, Joseph kembali meminta bantuan kepada Nurul. Kali ini, dia ingin difoto dengan menggunakan jas. Foto itu akan dikirim kepada putrinya agar dia dikenang sebagai orang baik. Nurul pun membantunya dengan senang hati. The businessman drinking his morning coffee. Such a successful man. So rich. There. I am changing you. Send those ones to me. I'll take them with me to Africa. So this is the end of my crazy patch, Joey. And I've decided I want to end it with you. Saking asiknya mereka berduaan sampai kelupaan kalau Susilo pulang di hari itu. Tapi hal itu tak menjadi masalah yang berarti
karena bagi mereka dunia hanya milik berdua, yang lain cuman ngontrak. Open this bloody door, will you? Can you hear me? I said open the door! Joseph yang menyadari bahwa hari itu juga Nurul akan pindah ke Gunung Kidul, memberikan segepok uang yang katanya halal ke Nurul. Nurul dengan halus menolak dan meminta Joseph menemaninya nonton balet saja. Saat malam menjelang, Joseph mengunjungi rumah Dawn untuk memberikan foto dan uang. Namun, yang menyambutnya adalah anaknya sendiri, si Dek Sinta. Ternyata, selama ini Sinta tidak pernah tahu siapa bapaknya. Joseph pun memakluminya, ia hanya ingin melihat Dek Sinta dan menggenggam tangannya. Lalu ketika Dawn datang, Joseph buru-buru pergi meninggalkannya. Selepas bertemu dengan Dek Sinta, Joseph langsung pergi ke pesta yang diadakan oleh Samidi. Padahal Nurul sudah menunggunya di tempat konser balet. Ia yang tak mau menghabiskan waktu banyak pun langsung beraksi. Joseph yang menyadari kembali terpantau oleh drone militer segera pergi untuk mencari tempat bersembunyi. Sementara itu Nurul baru saja selesai menonton balet. Ia keluar dari gedung dan segera mencari Joseph yang tak kunjung muncul. Ia hampir putus asa hingga tak disangkanya ia tidak sengaja melihat Joseph yang terkapar tak berdaya di pinggir jalan. Melihat jiwa gelandangan Joseph yang sudah mendarah daging, dia pun menghampirinya dan memberinya kain untuk menghangatkan diri. Mereka berdua akhirnya mengobrol satu sama lain. Joseph juga menceritakan apa yang terjadi di Afghanistan ketika dia membalaskan dendam teman-temannya yang dibantai oleh para teroris. Nurul pun langsung menenangkan Joseph dengan memberinya sebuah pelukan. Di akhir film, Nurul akhirnya berangkat ke Gunung Kidul. Dalam perjalanan, ia membuka surat dari Joseph. Dear Christina. Di surat tersebut, Joseph berjanji akan menjadi orang yang baik. Sebagai mantan pimpinan tim Mawar yang selamat, ia bertekad untuk menjadi presiden suatu hari nanti agar bisa menegakkan keadilan. I hope Africa treats you well. Oh my love, Joseph Smith. Tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Niat baik itu tidak ada artinya kalau caramu haram dan tanganmu masih berlumuran dosa. Lihat si Mamang Joseph, niatnya mulia, mau bantu gelandangan pakai duit haram hasil nagih utang. Mau cari keadilan buat Isabella pakai cara mafia. Tapi hasilnya tetap saja chaos dan dia tidak bisa benar-benar hidup tenang. Sama kayak bebuhan pian pas jackpot, menang judol, menang togel, duit haram jelas. Disumbangkan ke masjid lawan panti asuhan, alasannya biar jadi berkah, jadi duit bersih. Konsep mikir dari mana itu? Hei, pian pikir malaikat kada tahu itu duit hasil judi? Duit haram ya tetap kayak haram. Kada bisa pian sulap jadi halal cuman gara-gara niat baik. Sama kayak si Joseph, niat baiknya tidak bikin tangan haramnya jadi suci. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang masih mengharapkan para janda untuk berkumpul, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono yang sebentar lagi akan terkenal, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu.